wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj bertepatan pada tanggal 27 Rajab. Mari kita lihat bersama step by step perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Baik, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan Isra Mi'raj. Isra dan Mi'raj adalah peristiwa agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan mulia bersama malaikat Jibril, mulai dari Masjidil Haram, Mekah, menuju Masjidil Aqsa yang di Palestina. Kemudian dilanjutkan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Penegasan ini sebagaimana firman Allah dalam surah Isra ayat 1, yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, untuk kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem atau di Palestina. Perjalanan ini dilakukan pada malam hari dan menggunakan hewan bernama buraq yang digambarkan sebagai makhluk putih dengan ukuran lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada bagal, dan memiliki kecepatan luar biasa. Di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad menjadi imam sholat bagi para nabi dan rasul yang telah mendahuluinya. Baik, selanjutnya adalah perjalanan Mi'raj. Perjalanan Mi'raj ini adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh hingga Sidratul Muntaha. Di setiap langit Nabi Muhammad bertemu dengan nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yusuf, dan lain-lainnya. Di langit pertama, Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Jibril menunjukkan bahwa Nabi Adam adalah bapak daripada para nabi. Jibril memohon kepada Nabi Muhammad untuk mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Berikutnya Nabi Adam juga membalas salam kepada Nabi Muhammad SAW. Perjalanan dilanjutkan menuju langit kedua. Di sini Nabi bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Selanjutnya di langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Dan di langit keenam, dengan Nabi Musa. Nabi Musa menangis karena Nabi Muhammad memiliki umat yang paling banyak masuk surga, melampaui dari umat Nabi Musa sendiri. Dan terakhir di langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Setelah itu Nabi Muhammad SAW menuju Sidratul Muntaha, tempat Nabi bermunajat dan berdoa kepada Allah. Kemudian Nabi naik menuju Baitul Maqmur, yaitu Baitullah di langit ketujuh yang arahnya lurus dengan Ka'bah di bumi. Setiap hari ada 70.000 malaikat masuk untuk bertawaf di dalamnya. Selanjutnya Nabi disuguhi dengan arak, susu, dan madu. Kemudian
Nabi mengambil susu. Jibril mengatakan, susu adalah lambang dari kemurnian dan fitrah yang menjadi ciri khas Nabi Muhammad dan umatnya. Di Baitul Maqmur, Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mewajibkan melaksanakan sholat fardu sebanyak 50 rakaat setiap harinya. Nabi menerima, dan dalam perjalanan Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan mampu dengan perintah sholat 50 waktu sehari. Nabi Musa mengatakan, umatku telah membuktikannya, lalu meminta kepada Nabi Muhammad untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah keringanan untuk umatnya. Kemudian Nabi menghadap kepada Allah dan diringankanlah menjadi sholat 10 kali dalam satu hari. Kemudian Nabi Muhammad kembali dan Nabi Musa mengingatkan sebagaimana yang pertama. Kembali Nabi menghadap Allah hingga kedua kalinya, dan akhirnya Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Nabi Musa tetap mengatakan bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan kuat. Nabi Muhammad menjawab, saya malu untuk kembali menghadap kepada Allah. Saya ridha serta saya pasrah kepada Allah. Baik, kemudian kesimpulan dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Isra Mi'raj merupakan mukjizat yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Perintah salat 5 waktu yang diterima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa ini menjadi kewajiban bagi seluruh umat Islam. Isra Mi'raj juga menjadi bukti kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini juga menjadi penghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya istri dan paman beliau. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala